Selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau share 3 resep pilihan untuk snack box yang ekonomis. Teman-teman, silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Pertama adalah kroket ekonomis. Siapkan steamer dari Mitochiba Elektronik. Steamer ini adalah keluaran terbaru dari produk Mito Elektronik. Food steamer STM100 yang bisa digunakan untuk mengukus makanan hingga 3 susun. 1 kg singkong yang sudah dikupas. Setelah dikupas beratnya kurang lebih 700-800 gram. Dikukus lamanya 40-60 menit atau sampai matang. Steamer ini praktis banget teman-teman dan tentunya hemat watt. Sambil menunggu singkongnya dikukus, kita siapkan dulu wajan. Saya pakai wajan anti lengket dari Stain Cookware, yaitu Emerald Coating Granite. Tumis bawang putih, bawang merah. Setelah harum, masukkan wortel dan kentang. Kemudian diaduk-aduk. Supaya matangnya merata dan cepat, tambahkan air. Tambahkan garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Wajan emerald ini tebal banget dan dilengkapi dengan tutup yang cantik sekali. Setelah dirasa matang, kemudian tambahkan larutan tepung terigu dan air, diaduk-aduk sampai mengental. Terakhir tes rasa, kemudian masukkan sedikit gula pasir sebagai penambah rasa. Sudah selesai, matikan kompornya dan diamkan sampai dingin. Singkong yang sudah matang ditumbuk, dihaluskan. Kemudian masukkan bumbunya, yaitu bawang putih, kemudian garam dan lada, serta kaldu bubuk. Lalu masukkan 27 gram susu bubuk atau 1 bungkus. Kemudian 1 butir telur. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya rata. Dan 1 sendok makan margarin. Margarin ini supaya tidak terlalu lengket ya saat dibentuk. Kalau misalnya sudah rata, ditimbang kurang lebih 20 atau 25 gram. Sesuaikan saja dengan harga jual. Kemudian dibentuk, dipipihkan, dan diisi dengan isiannya. Dibentuk panjang agak oval. Seperti ini ya teman-teman sampai selesai. Setelah selesai, siapkan larutan tepung terigu dan tepung roti yang sudah dihaluskan supaya tidak terlalu kasar. Masukkan ke dalam larutan tepung terigu, kemudian lumuri dengan tepung roti, begini seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai, goreng dengan minyak panas, apinya kecil saja, jangan terlalu besar. Ini salah satu tips supaya gorengannya tidak mudah pecah. Oh ya teman-teman, kalau misalnya takut pecah, silahkan tambahkan 1 sendok makan tepung terigu ke dalam adonan singkong ya. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Tentunya saya menggunakan wajan terbaru Emerald dari Stain Cookware yang sudah coating granit. Setelah warnanya kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Note ya, jangan terlalu banyak mengaduk supaya hasilnya mulus. Sudah selesai, ini adalah kroket ekonomis yang rasanya mantul markentul. Biar menaikkan nilai harga jual, silakan dikasih kertas seperti ini. Hasilnya akan lebih menarik. Selamat mencoba ya. Sekarang kita lanjutkan yaitu resep yang kedua. Wow, saya akan mengadon adonan pastel ekonomis.
dengan takaran sendok menggunakan panci emerald dari Stand Cookware. Masukkan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru sebanyak 16 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu penuh, cukup seperti ini saja. Lalu tambahkan 16 sendok makan tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Setengah sendok makan garam, kemudian diaduk-aduk. Lalu 3 sendok makan margarin. Diaduk juga sampai rata. Kemudian minyak goreng. Kurang lebih 4 sendok makan. Dan margarin yang sudah dicairkan. Terakhir adalah air es. Boleh air dingin atau suhu ruang, lebih baik tapi air es ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah rata, tutup kurang lebih selama 30 menit. Tumis bawang putih dan bawang merah. Bumbunya simple banget sampai harum. Kemudian setelah harum, masukkan wortel dan kentang. Tentunya saya menggunakan wajan terbaru dari Stand Cookware. Ini adalah wajan Star Pan. Sudah coating granit, kemudian anti lengket dan aman banget buat kesehatan. Di sini saya juga pakai sutil silikon tahan panas yang super cantik. Kemudian masukkan bumbunya, kaldu bubuk, garam, dan lada. Teman-teman tolong tambahkan air ya, supaya matangnya sempurna. Lalu masukkan saus tiram, dimasak sampai semuanya empuk. Kalau sudah empuk, masukkan bihun yang sudah direndam dengan air panas. Boleh menggunakan bihun jagung, boleh juga bihun beras. Lalu tambahkan kecap asin, diaduk-aduk lagi sampai semuanya rata. Jangan lupa dicoba ya, kalau misalnya kurang asin silahkan tambahkan garam. Sudah selesai, sekarang kita kembali ke adonan. Lalu dibagi-bagi, besarnya kurang lebih 25 gram atau dikira-kira saja. Dipipihkan, saya menggunakan rolling pin dari Stand Cookware. Ini edisi yang kids, warnanya bagus banget, kemudian tampilannya menarik, kecil imut-imut. Setelah dipipihkan, masukkan isiannya yaitu bihun. Direkatkan sampai tidak ada yang keluar. Lalu dibentuk, dicubit-cubit seperti ini. Setelah selesai, siap untuk digoreng. Digoreng dengan minyak panas, apinya jangan terlalu besar. Note ya teman-teman, ini bukan jenis pastel yang mulus. Ini adalah jenis pastel yang bergelembung-gelembung. Kalau misalnya teman-teman mau resep pastel yang mulus, silakan ada di video saya sebelumnya. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau misalnya mau di frozen, digorengnya cukup setengah kering, kemudian disimpan di dalam freezer. Tentu saja didinginkan dahulu.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tipe pastel ini bergelembung, bukan yang mulus punya. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, diangkat dan ditiriskan. Sudah selesai. Pastel ini renyah banget. Bertahan 5-7 jam ya, kurang lebih. Sekali lagi, selamat mencoba. Ini adalah pastel ekonomis dengan takaran sendok. Sekarang kita bikin resep yang ketiga, yaitu apem. Masukkan air, kemudian daun pandan kurang lebih 3 lembar. Lalu tambahkan santan instan 200 ml. Kalau tidak mau pakai santan instan, boleh semuanya diganti dengan santan dari parutan kelapa. Direbus sampai mendidih. Kemudian siapkan tape singkong yang sudah matang. Lalu masukkan gula pasir. Diaduk-aduk sampai rata. Kemudian masukkan air santan yang sudah mendidih ini. Kemudian diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Kalau sudah tercampur, diamkan sampai hangat-hangat kuku. Kemudian masukkan tepung beras dan tepung terigu. Note ya, adonan tapenya harus sudah hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas. Lalu diaduk lagi seperti ini sampai tercampur dengan baik. Setelah itu disaring agar mendapatkan tekstur yang lembut saat dicetak. Masukkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan raginya baru. Kemudian diaduk lagi. Setelah tercampur, diamkan kurang lebih 1-2 jam tergantung suhu ruang sampai adonannya mengembang sempurna, berbuih gitu. Setelah adonannya mengembang, kita aduk ya. Lalu di sini kita bisa lihat adonannya udah bagus banget. Lamanya tergantung suhu ruang. Kalau misalnya suhu ruangnya panas itu cepet banget. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok teh baking powder. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai baking powder, bisa diabaikan atau di skip. Setelah dimasukkan baking powder, diamkan lagi kurang lebih 10 menit supaya adonannya mengembang sempurna. Setelah 10 menit, siapkan cetakan, dioles sedikit dengan margarin atau minyak goreng. Saya menggunakan cetakan yang isi 12, diameternya kurang lebih 5-6 cm. Jangan terlalu banyak minyaknya, kalau banyak dilap dengan tisu. Kemudian setelah dilap, ditutup kembali supaya cetakannya panas. Dicetak dengan api super kecil supaya tidak gosong. Masukkan kurang lebih 3/4 bagian dari tinggi cetakan. Setelah itu ditutup sampai matang. Tandanya matang, permukaan atasnya itu tidak lagi cair. Nah ini teman-teman sudah mateng, hasilnya menul-menul ya, montok banget si apemnya ini. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya. Itulah 3 resep pilihan ekonomis untuk ide jualan, ide snack box. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya.
Salam sehat, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe dan follow ke Instagram bersama Esteviani.